Baik, pada pertemuan 7 kita kali ini, kita akan membuat program selection sort. Nah, jadi pada selection sort ini akan berfokus pada iterasi panjang dari array atau panjang dari urutan angka-angka yang akan diseleksi dan angkanya. Nah, jadi pada program ini kita sama aja kayak sebelumnya, yaitu kita harus memasukkan dulu header-headernya. Di sini ada 4 header yang kita pakai, yaitu ada stdio, conio, stdlib, sama string. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat void atau fungsi untuk input data, di mana fungsi ini fungsinya adalah untuk memasukkan data-data ke dalam array yang telah kalian tentukan. Maksudnya ke dalam array yang kalian tentukan adalah gini, arraynya itu adalah berapa panjang urutan atau berapa panjang angka-angka yang dimasukkan atau yang mau diurutkan. Contohnya kalian mau masukin itu ada 12 angka. Nah, input data ini fungsinya adalah 12 angka itu isinya apa aja. Nah, itu. Dia pakai perulangan di sini ya. Dia pakai perulangan sesuai dengan angka yang kalian masukin. Nanti contohnya angkanya kalian masukin, aku mau arraynya itu ada 12. Nah, nanti dia akan mengeprint atau mencetak, nanti enter di elemen 1, enter di elemen 2, tapi gara-gara dari array dia dari 0 indeksnya. Jadi dia awalnya dari enter the element 0. Nah, seperti itu. Kemudian void print data, yaitu untuk mencetak data yang jadi void print data itu fungsinya adalah untuk mencetak data sebelum diproses dengan menggunakan selection sort. Nah, data yang udah disimpan nanti dicetak pakai fungsi ini. Lalu kemudian void selection sort. Nah, sama seperti namanya, ini untuk melakukan proses seleksinya, selection sort ini. Nah, di mana di bagian sini itu nanti kita akan mengetahui iterasinya keberapa, mau dipindahinnya keberapa. Nah, untuk lebih jelas seperti ini. Jadi yang pertama kita deklarasiin dulu nih variabel i, j, temp, sama min. Lalu kemudian kita membuat perulangan for, dimana kondisinya itu i-nya sama dengan 0. Jika i-nya kurang dari n, dan setiap perulangan i-nya akan selalu bertambah 1, dimana i-nya itu masuk ke dalam variabel minimum. Oke? Nah, kemudian di dalam perulangan for ini ada perulangan for lagi, di mana kondisinya itu j-nya sama dengan i tambah 1, di mana j-nya itu bisa berjalan jika j-nya kurang dari n. Dan setiap perulangan berjalan, j itu selalu bertambah 1. Nah, di dalam perulangan selanjutnya ini kita akan membuat satu percabangan if, di mana jika a dari minnya itu lebih besar daripada a sama j, maka minimumnya diganti jadi j, di mana tempnya itu a-nya jadi i, maksudnya diganti. Dan a ini sama dengan a sama dengan minimum, a minimum sama dengan temp, lalu kemudian di print iterasinya keberapa, di mana i-nya itu adalah iterasinya. Untuk lebih jelas seperti ini, anggap aja kayak gini. Ada di urutan pertama itu angka 1, urutan kedua itu angka 3, dan urutan ketiga itu angka 2. Nah, jadi fungsi yang ini tuh, yang pertama dia nyeleksi dulu untuk perulangan ini. I-nya kan 0. Nah, I-nya itu kurang dari N atau enggak? N-nya itu didapatkan nanti dari sini. Berapa banyak data yang mau dimasukin? N itu berapa banyak data yang dimasukin? Nah, pertama minimumnya itu adalah I. Contohnya ya, dibandingin antara 1 sama 3, sama angka 3. Kan 1 itu lebih kecil kan, berada di urutan pertama. Nah, maka minimum ini itu angkanya 1 gitu. Nah, untuk for ini, untuk buat iterasinya, jadinya kayak gini. Kan itu i-nya itu kan 1, habis itu dia cek lagi deh ke sebelahnya, ke selanjutnya. Nah, i-nya itu contohnya ada 2, atau enggak kurang dari 1 dah, 0. Nah, maka akan masuk dalam sini. Kenapa? Soalnya kan diketahui bahwa
yang ini itu 1 lebih besar daripada angka 0. Nah, maka akan dimasukkan yang ini. Dimana nanti angka 1 itu yang A sama dengan minnya itu minimumnya kan 1. Nah, diganti jadi 0. Seperti itu. Lalu kemudian dilakukan lagi proses iterasi, lalu kemudian diganti lagi proses pertukaran di sini. Habis dikasih proses pertukaran, disimpan ke temp. Lalu kemudian di outputkan atau dikeluarkan dengan kata-kata iterasi gitu. Nah, selanjutnya ini untuk program utamanya. Jadi A-nya itu cuma bisa dibatasin 20. Jadi kalau seandainya kalian lebih dari 20 itu nggak bisa jalan. Lalu kemudian di sini ada enter data length, maksudnya berapa banyak data yang akan kamu masukin. Nah, lalu kemudian akan dimasukin ke dalam, ke dalam variabel n-nya. Lalu kemudian disebutin deh input data, void input data ini untuk dimasukin elemennya. Nah, habis itu di print lagi data elemen itu isinya apa aja. Nah, baru kemudian di print data ini, fungsi ini. Jadi sebelum melakukan seleksi. Lalu kemudian di print deh selection sort. Nah, baru diproses deh di sini. Sekalian di outputkan. Nah, the selection list is, ini tuh adalah hasilnya. Hasil dari selection ini. Hasil akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya print datanya ini itu ditaruh di bagian sebelum seleksi ya, sebelum proses seleksi, maka akan dihasilkan data elemen aja. Maksudnya isi dari arraynya aja. Jadi kayak kalau seandainya print datanya ini ditaruh di sebelum ini nih ya, maka ini akan dimasukkannya itu kayak dikeluarkannya itu data sebelum proses seleksi. Tapi kalau seandainya udah proses seleksi, maka akan di print datanya setelah seleksi. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita run aja. Nah, seperti ini. Contoh, kita ambil data 8 deh, sesuai dengan npm-nya kalian. Saya itu 514202 04. Nah, seperti ini. Jadi elemennya itu 51420204. npm-nya kalian masing-masing ya ini ya untuk LA-nya. Untuk iterasi yang pertama 0 ini akan ditukar sama ini angka 5. Tuh. Lalu kemudian untuk iterasi kedua yang ini 1 ini akan ditukar sama 0 lagi. 0. Untuk iterasi ketiga 4 ini akan ditukar sama 1 yang tadinya udah pindah. Nih. Yang 4 ini akan diganti sama 1. Nah, untuk iterasi ketiga, untuk iterasi ketiga ini angka 2 ini akan tetap, soalnya kan dilihat sini semuanya sama angka 2 ini. Nah, di iterasi keempat urutan ke sini. Nah, kan awalnya 5 ditukar sama ini jadi 2. Untuk iterasinya kelima, angka 5 ini ditukar lagi sama angka 4. Dan untuk iterasi ke-6, angka 5 ini ditukar lagi sama 4 terakhir. Seperti ini. Nah, untuk iterasi ke-7, dicek lagi apakah benar atau enggak. Udah terurut atau enggak. Nah, setelah udah terurut, baru deh dikirim ke selection shortlist. Nah, seperti ini. Oke. Untuk codingannya ya seperti ini. Kayaknya untuk LA kali ini sekian. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat PC. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.